Tidak, kamu tidak perlu memainkan gamenya. Langsung nonton saja ke Netflix. Dan boy oh boy, 3 triliun untuk TV show sebiji ini. Dan hasilnya gokil, kacau, gila ini. Arcane Season 2. Kita ke pertanyaan dan pernyataan mainstream dulu. Banyak orang malas melirik atau menyaksikan TV show ini, mungkin di circle saya ya. Soalnya mereka tidak tahu atau tidak pernah peduli dengan yang namanya League of Legends, game MOBA. Kalau ada yang tidak tahu, jadi League of Legends itu sama halnya seperti Mobile Legends lah. Mobile Legends itu yang League of Legends itu merupakan inspirasi dari Mobile Legends. Jadi ini itu Layla, terus ini Saber, terus ini Leslie, terus apa lagi ya? Banyak lah. Karena memang TV show ini adalah adaptasi dari game kepunyaan Riot itu sendiri. Dan mending saya ungkapkan memang kalau saya itu tidak pernah main League of Legends. Bully saya, hajar, pukul. Saya tahu secuil saja soal dunia-dunia League of Legends. Soalnya itu pun karena saya nonton Arcane Season 1. Di sisi lain saya main Mobile Legends dari season 3 kali. Dan saya bahkan sudah sampai mythic. Sebelum ada yang lempar batu sembunyi tangan, saya mau bilang juga kalau tidak ada impactnya, kalian ikuti alur cerita dari gamenya, kalian main gamenya, kenal hero-heronya sama sebelum menonton TV show ini. Malah sebenarnya bagus, kalian bisa terhindar dari spoiler-spoiler tipis, bagaimana karakter ini akan menjadi itu, apa segala macam kalian tidak tahu. Karena banyak origin cerita atau awal dari karakter ini menjadi karakter di gamenya. Jadi tunggu apa lagi, buka Netflix, gas segera, oke sih ya. Ya TV show ini sebagus itu. Sedikit prolog ya. Jadi ceritanya itu bertempat di kota teknologi bernama Piltover, di mana tempat banyak orang jenius. Tapi ada sekatnya, daerah miskin, daerah kaya lah. Suatu ketika ada invention, penemuan yang bisa membuat teknologi digabungkan dengan magis, sihir, energi mistis. Nah ini awal mulanya, runtutan kejadian-kejadian hingga pertikaian ultimate terjadi. Secara visual saya mau bahas di season 1 itu sudah sakit sekali ulu hatiku lihat ya. Kalau lensa pupilmu berdebu, nonton ini bisa jernih lagi. Soalnya bagus sekali ya, niat. Dan apalagi di season 2 itu sudah sakit jiwa itu. Saya bahkan menangis nonton di adegan yang tidak ada sedih-sedihnya gitu. Karena saking bagusnya visualnya itu terlalu good man. Jadi studionya Fortiche Studio Prancis, bukan Hollywood. Ini memakai style yang suka-sukanya lah, segala style dia hajar. Tapi ada basic stylenya yang mana itu animasi 3D yang di paint over dengan cara painting 2D ala-ala konsep art. Kalau kalian tahu konsep art ya, yang seperti ini inilah. Jadi itu dia kayak painting manual beberapa bagian. Jadi kesan 2D-nya dapat. Ya saya kurang riset dalam soal teknikalnya ya. Tapi saya sebut saja ini seperti konsep art berjalan. Lalu pada bagian efek-efeknya dia menggunakan 2D animation gitu yang kayak anime-anime. Bebas berekspresi lah, eksperimental juga ini, dan permainan stylenya luar biasa menurut saya. Dan pakainya juga itu tidak ngasal, itu tergantung mereka ingin menghantam cerita ini dengan feeling apa, baru mereka pakai style-style main-main itu. Misalnya kadang ada adegan yang crayon begitu, atau ada bahkan yang watercolor ketika mereka ingin flashback adegan-adegan yang sedih. Dan itu membuat makin kena anjir. Dan ini niatnya ini bukan main lah, ini berhasil loh. Ini sangat elitis. Ini kalau kreatornya satu orang saja yang kerja di Fortiche baru hina gambarku yang selama ini ku gambar dari dulu, itu saya terima hinaannya dengan lapang dada begitu. Tidak perlu kritik yang membangun, hina maki saja gambar saya, itu saya tidak peduli gitu. Memang layak itu kalau orang dari situ yang bilang. Ya mungkin berlebihan, tapi ya memang sebagus itu ya. Every frame is a painting. Kamu screenshot adegan tidak penting saja sudah bisa jadi wallpaper. Dari alur cerita sendiri, padahal ini ada 2 season dan 1 season itu per episode ada 40 menit. Itu tetap pacing atau kayak durasi menjelaskan ceritanya itu kayak sedikit terburu-buru menurutku, agak kecepetan. Saya saja yang sudah menonton banyak tontonan mulai dari yang burik sampai yang bagusnya bagus, masih kadang kelewatan atau misinformasi di beberapa part. Ya mungkin karena keterbatasan dari segi episode dan juga durasi. Jadi kadang itu satu episode bisa pack atau ketat sekali. Dan itu mungkin keluhan banyak orang juga ya. Tapi mungkin juga karena saya terlalu banyak main TikTok, jadi kemampuan berpikirku makin menipis dan my attention span itu sudah seperti kerah.
Tapi plotnya itu bagus. Masing-masing karakter memiliki development atau ceritanya sendiri, dan perjalanan kisah, perubahan emosi, perubahan sudut pandang yang mengubah mereka di akhir. Itu bagus sekali. Kita belajar kenapa karakter ini bermusuhan, apa tujuan tersembunyi, dan kenapa dia begini begitu dengan baik. Tapi banyak juga part yang mereka show, not tell, atau hanya diperlihatkan lewat acting, animasi, gerakan, dan tidak diberitahu. Jadi sedikit fokus sangat diharapkan lah untuk TV show ini. Cuman memang seperti biasa masih ada plot armor dan keputusan-keputusan yang why. Ya mungkin itu untuk mendukung perjalanan cerita atau seberapa GG-nya anime ini. Ya juga metode bercerita mereka itu suka sekali memakai lagu-lagu yang relate lah dengan plotnya saat itu. Dan kadang bahkan menjadi musik video ya, AMV kalau kalian tahu, anime music video, atau kayak musik video klip lah. Sebenarnya ini beresiko kalau kupikir-pikir, cuma ini mereka sangat konsisten dan bahkan jadi ciri khas cerita mereka. Ya jadi unik lah. Ya, dan untuk saya yang sudah jatuh cinta, ini menurutku keren dan berani sih. Tapi di sisi lainnya itu tidak ada scoring atau kayak soundtrack yang khas begitu. Tapi lagunya juga ada bagian yang khas sekali sih. Ya mungkin Riot lebih suka berkolaborasi dengan musisi-musisi yang tidak super populer untuk berkarya bersama, dan hasilnya memuaskan lah bagi yang suka. And by the way, ini 18 plus ya. Jadi kalau kalian masih ketawa dengan jokes mewing ya jangan nonton. Oke, demikian non-spoiler review saya. Dan tunggu karya-karya Fortiche selanjutnya. Subscribe, follow, dan saatnya review spoiler. Hajar. Kayaknya butuh teman ini. Oke, jadi sebenarnya di season 2 ini keluhanku itu kenapa kayak semuanya cepat sekali. Karena tidak ku dapat kenapa ini Jinx tiba-tiba jadi simbol keadilan begitu, simbol pemberontakan dari bawah. Ya simbol perlawanan. Tapi ternyata karena poster buronannya itu di mana-mana, jadi dia dianggap jadi sosok begitu. Ya itu kurang saya tangkap ya. Memang mungkin IQ, masalah IQ ya. Lalu juga mengarahkan kita ke karakter yang kurasa keren sekali, karakter original ya, kalau tidak salah namanya itu Isha. Ya memang kalau mau dipikir secara pertumbuhan development karakter kan di season 1 Jinx itu kesannya sudah hancur sekali, rusak sekali, terutama di akhir episodenya, A Monster You Create. Dan dia mendapatkan sosok anak perempuan kah atau adik ya, adik yang dia harapkan gitu. Jadi memang ini sosok anak, sosok adik, mentor, junior itu sosok yang selalu development ke seorang karakter yang rusak gitu. Bukan hanya di dunia nyata ya, tapi di League of Legends juga begitu. Nah, menikah supaya kamu itu normal sedikit. Tapi ya sedih sekali juga waktu dia piu-piu itu. Cuma kenapa harus dia? Bukannya biarkan saja Noxus yang bantai-bantai itu, Werewolf, Warwick, apalah namanya. Kenapa harus dia yang bergerak? Mungkin ada sesuatu yang tidak kuperhatikan selama itu atau apa. Kan kalau kalian kabur saja gitu loh. Vi, Jinx, Isha, dan JC lari saja. Kenapa tidak begitu? Ya tapi piu-piunya itu sepertinya sangat berpengaruh ke development karakter Jinx dan hubungannya sama Echo. Tapi My Queen Jinx itu kayak menderita terus. Sama ini kayaknya mereka membuat lagi untuk sesuatu yang lebih besar deh. Kayak itu mage-mage, Black Rose, ada kayaknya assassin atau apa. Itu saya cukup bingung apa itu sebenarnya. Atau saya kurang, sebenarnya sudah kelihatan di season 1 ada itu orang, cuman awalnya saya kira cuma karakter-karakter tidak jelas begitu, ternyata baru di spill sekarang di season 2 kalau dia itu mage. Dan bukan di spill juga sih, soalnya kayaknya belum ketemu sosok aslinya gitu, dia masih sembunyi. Ya mungkin akan dijelaskan lah di TV show Arch berikutnya. Terus di season 2 ini kayaknya mereka makin berani memainkan plot. Maksudnya itu kayak di episode ini tiba-tiba itu sudah brewok, kita tidak tahu apa yang terjadi. Terus di episode selanjutnya mereka ceritakan. Nah di situ sebenarnya saya makin bingung itu lah, apa yang terjadi nih, apa yang kelewatkan. Apalagi beberapa episode sebelumnya itu pack sekali. Ya otak casualku itu tidak sampai. bukan, tapi tidak siap. Sama itu juga keputusan yang diambil oleh The Boy Savior Echo, gokil itu. Ternyata doi tokoh utama, tokoh pahlawannya. Ya jadi saya juga di posisi tidak siap gitu dengan romance kayak tiba-tiba romance aja. Baru menyedihkan sekali lagi, kayak
begitu, ayo kacau bro, teriak-teriak kan nonton itu episode anjir. Itu Powder Echo anjir bagus lah. Itu episode 7 episode rusak itu, tidak di Dandadan, tidak di Arcane, sama aja. Sama itu lagunya yang bahasa Prancis gokil, kalian cari tahu artinya deh, kena bro. Dan ya mungkin keluhanku itu cepat sekali ya, apa-apa, dan tidak ada kayak pemanis lah, sesuatu biar mi klise, atau biar mi sudah sering sekali kelihatan kayak banyaknya karakter itu disapu ratakan, terus kayak tidak ada momen-momen yang kayak sudah mi cuman Silco yang dikenang terus, kayak misalnya Heimerdinger atau siapalah itu pemabuk yang bahkan tidak sempat melakukan hal keren gitu, kalah dia. Juga itu kepahlawanannya Eko, itu malah dikasih broken heart gitu. Kita malah makin iba. Baru tidak ada juga kayak, oh dia ini pahlawan sebenarnya, itu nggak ada lanjut cerita berikutnya. Ya mungkin karena durasi atau disimpan untuk nanti, cuman ya sudah konflik besar ya sudah selesai. Cuma ini kayaknya keluhan yang tipis sekali ya. Saya juga kayaknya saya memang manja aja sih, saya butuh sesuatu lah tambahan gitu. Ova itu juga Noxian boss itu mamanya Mel. Kukira dia itu the queen gitu, bos dari bosnya, ternyata Noxus itu. Setelah saya riset sedikit, besar sekali ya kemungkinan arc selanjutnya lanjut ke situ. Ya makin excited kak untuk cerita lanjutannya dari Arcane ini. Katanya mereka juga tidak mau memakai case yang dari Piltover ini, Echo, Jinx dan lain-lain. Cuma ayolah tipis-tipis. Ya memang dunia League of Legends itu besar sekali. Yang paling saya tunggu itu Hayabusa ZZ, sama apa juga yang terjadi sama itu dua itu, kasihan apa bikin itu bercumbu di galaksi. Ya memang autornya ini kayaknya kejam sekali deh. Tidak ada itu akhir manis dan bahagia gitu. Semua sapu rata. Bahkan Powder universe lain gitu. Sama itu Jinx di dunia Arcane. Menurut kalian itu atau tidak itu? Tapi menurut tidak. Ya menurutku tidak itu. Tidak. Pasti masih hidup itu, karena sengaja dia kasih begitu supaya kita bertanya-tanya gitu, supaya saya bertanya ke penonton yang nol ini apa yang terjadi, ya supaya membuka peluang-peluang selanjutnya begitu Jinx bisa ke diapakan gitu. Soalnya lengket dulu dah dia sama League of Legends Arcane. Saya karakter favoritku itu sudah kugambar berkali-kali loh. Dan ya itu saja yang mau ku bahas, mau ku renting sedikit. Mungkin tidak jelas, I'm sorry. Kalau editingnya juga malas ya, karena saya berusaha upload sebanyak mungkin ya, sehingga kalau saya live streaming, terima kasih sih